Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Silva Rahmalia dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 8. Di sini saya akan membacakan paket soal 2 tugas prakarya. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis unggas petelur. 1. Ayam. Ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang tinggi. Salah satu keuntungan dari telur ayam ras petelur adalah produksi telurnya yang lebih tinggi dibandingkan produksi telur ayam buras dan jenis unggas yang lain. Tipe dan jenis ayam petelur terdiri atas ayam petelur tipe ringan dan ayam petelur tipe medium. 2. Itik. Itik atau bebek merupakan unggas yang hidup di dalam air. Itik memiliki badan kecil dan ramping, serta dapat bergerak lincah. Beberapa jenis itik yang ada di Indonesia adalah itik Tegal, itik Mojosari, itik Bali, dan itik Alabio. 3. Entok. Entok adalah sejenis burung atau unggas yang termasuk keluarga bebek yang dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Beberapa jenis entok yang ada di Indonesia yaitu entok beranti dan entok peking. 4. Angsa. Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar, serta bulu berwarna putih. Pengusahaan angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik dan bebek. Angsa tidak dipelihara secara besar-besaran karena jumlah angsa tidak sebanyak bebek atau ayam. Angsa tidak dipelihara secara besar-besaran karena jumlah angsa tidak sebanyak bebek atau ayam. Hal tersebut karena angsa telurnya tidak banyak sehingga turunannya juga sedikit. 5. Puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakan untuk komersial. Burung puyuh dipelihara dengan diberi kandang dan diberi makanan ayam ras. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan produk budidaya unggas petelur. Budidaya ternak unggas petelur merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak berupa telur. Selain itu, setelah masa bertelur berakhir, maka ayam petelur dijadikan ayam petelur. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan, kue, dan roti. Selain itu, telur bisa juga diolah menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi seperti telur asin, yaitu telur itik atau bebek yang diasinkan. Selain itu, telur juga dijadikan campuran minuman yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan. STMJ, yaitu minuman yang terbuat dari campuran telur, susu, madu, dan jahe. Minuman kesehatan lainnya yang dibuat dari campuran telur adalah teh telur atau kopi telur. Minuman ini campuran dari telur mentah yang dikocok terlebih dahulu. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. 1. Kandang. Kandang adalah kebutuhan utama dalam usaha budidaya ternak unggas. Kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan pemeliharaan seperti pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Selain itu, kandang juga berfungsi untuk memperoleh hasil panen yang berkualitas. Yang kedua, peralatan kandang. Kandang postal harus dilengkapi dengan tempat makan dan minum dan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Tempat makan dan minum pada kandang baterai sudah menyatu dengan kandang yang dapat terbuat dari bambu, aluminium, atau bahan lainnya yang kuat, tidak bocor, dan tidak berkarat. 3. Bibit. Bibit unggas petelur dapat diperoleh dari penyedia bibit. Misal, untuk bibit ayam yang digunakan disebut DOC atau ayam umur sehari.
Persyaratan bibit DOC adalah: A. Anak ayam berasal dari induk yang sehat. B. Bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. 3. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. 4. Anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. 5. Ukuran badan normal, yaitu mempunyai tinggi berat badan antara 35 sampai 40 gram. 6. Tidak ada letakan tinja di tubuhnya. Yang keempat, pemanas kandang. Di masa awal pertumbuhan, keberadaan pemanas dalam kandang sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Selain itu, ayam belum memiliki bulu yang berfungsi untuk mempertahankan kehangatan tubuhnya. Pemanas kandang dapat menggunakan lampu. Yang kelima, pakan. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Fungsi pakan pada ayam petelur adalah untuk pertumbuhan, ukuran, dan berat tubuh, produksi bulu dan telur, serta untuk pertahanan tubuh. Pakan unggas terdiri atas campuran bahan makanan seperti jagung, kedelai, dan bahan lainnya, sehingga memiliki komposisi nutrisi yang mengandung karbohidrat, serat kasar, protein, lemak, kalsium, dan fosfor, agar sesuai sebagai pakan unggas. Pakan unggas sudah tersedia dalam bentuk siap pakai yang dapat dibeli di toko pakan ternak. Pakan siap pakai yang dapat dibeli di toko-toko pakan biasa dilengkapi dengan informasi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang keenam, obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diberikan jika diperlukan, yaitu untuk unggas yang sakit. Obat-obatan yang diberikan harus disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh unggas. Obat juga diberikan sesuai dosis, jumlah, serta waktu yang tepat. Vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan. Vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan unggas, sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Yang ketujuh, peralatan panen. Peralatan panen diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen. Di samping itu, peralatan panen dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak. Peralatan panen yang paling umum adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen, seperti ember, baskom, atau keranjang. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan teknik budidaya unggas petelur. Yang ke-1, penyediaan kandang. Kandang dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana, yang penting dapat mencegah ternak keluar dan dapat melindungi dari hujan dan panas. Selain itu, kandang juga harus bersih. Kandang yang digunakan dalam budidaya ayam petelur terdiri atas kandang koloni atau kandang postal dan kandang baterai. Mulai dari DOC sampai ayam petelur berumur 6 bulan, ayam dipelihara di kandang koloni. Setelah berumur 6 bulan, ayam petelur sudah mulai menghasilkan telur, dan untuk selanjutnya, ayam petelur dipindahkan ke kandang baterai. Yang kedua, penyediaan bibit. Resiko kematian ayam petelur dapat dikurangi dengan menggunakan bibit yang sudah agak besar, yaitu bibit ayam darah. Harga ayam darah jauh lebih mahal dibanding dengan ayam DOC. Namun, ayam darah bertelur lebih cepat. Yang ketiga, penyediaan pakan. Pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet, tetapi untuk menghemat biaya pakan, dapat membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, bungkil, dan tepung, tulang, atau bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggal kita. Yang keempat, pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan unggas petelur terdiri atas pemberian pakan, minum, dan pengendalian hama atau penyakit. Dalam pemberian pakan, kita dapat membuat sendiri pakan yang dibutuhkan unggas yang dipelihara. Namun, untuk peternak pemula, lebih dianjurkan menggunakan pakan siap. Yang kelima, panen. Telur dipanen 3 kali dalam
dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai 11.00. Pengambilan kedua pukul 13.00 sampai 14.00. Pengambilan ketiga sambil mengecek seluruh kandang dilakukan pada pukul 15.00 sampai 16.00. Yang keenam, pasca panen. Kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur. Telur yang telah dikumpulkan langsung disortirkan berdasarkan ukuran dan bentuknya, yaitu telur normal dan abnormal. Selanjutnya, telur dibersihkan dari kotoran dan litter yang menempel dengan cara dicuci atau diamplas pelan-pelan. Kemudian telah siap untuk dikemas dan dipasarkan. Telur dapat dijual langsung ke pedagang besar atau dikemas terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.